Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua yang di rumah? Luar biasa. Sehat. Sehat semua? Amin. Pasti sehat semua. Ya, kita di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan bahwa Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, luar biasa. Haleluya. Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 16. Kitab Bilangan pasal 16. Kita mulai dari ayat 20 hingga ayat 24. Bilangan pasal 16 ayat 20 hingga ayat 24. Sudah? Bilangan pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada saya baca yang ayat 25. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan ini, apa yang terjadi dengan Musa dan Harun? Nah, yang terjadi dengan Musa dan Harun, terjadi satu pemberontakan. Nah, di situ ada Korah, Datan dan Abiram. Mereka menghasut umat Tuhan, mereka menghasut segenap jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk memberontak terhadap Musa. Nah, kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ayat pertama, coba kita lihat ayat pertama. Ya, ayat pertama mengatakan begini, Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang Kanaan. Coba Bapak Ibu perhatikan, gampang sekali Korah, Datan dan Abiram mempengaruhi 250 orang. Dan 250 orang ini bukan jemaat yang biasa, tetapi orang-orang sebagai pemimpin-pemimpin dalam jemaat Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan selanjutnya? Kalau kita perhatikan dalam pembacaan selanjutnya, mereka mengumpulkan, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, mereka mulai menyerang Musa dan Harun. Kenapa? Mereka mau rebut itu dari Musa dan Harun. Apa yang mereka rebut di sana? Kepemimpinannya. Dan mereka mulai berkata bahwa Tuhan tidak menyertai Musa dan Harun. Nah, ini yang terjadi. Sering terjadi di antara kita. Dan sering terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi di antara kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kalau ada hal ini, cepat-cepat kita bertobat dan meninggalkan kondisi-kondisi yang demikian. Nah, hati-hati kalau kita mulai menyebarkan gosip. Ini gosip, mulai menyebarkan gosip. Bukan hanya ini,
perhatikan baik-baik, bukan hanya Korah, Datan dan Abiram dan 250 orang pemimpin, tetapi masih ada lagi nanti. Kita akan perhatikan nanti di akhir-akhirnya. Kita akan melihat bahwa ada 14.700 orang juga yang mulai ngoceh, yang mulai menyerang Musa dengan berbagai-bagai macam perkataan yang buruk. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan musnahkan mereka. Ya, ini peringatan bagi kita semua supaya apa? Hal ini tidak terjadi. Gosip itu tidak dibawa. Ya, gosip itu tidak dibawa masuk dalam gereja. Kalau udah semakin digosok, dibilangnya semakin sip. Dan hal yang negatif dianggap bahwa itu sah-sah saja. Hati-hati. Ya, ada peringatan yang tegas di sini. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini dikatakan, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka datang dan membawa Tuhan sudah tidak menyertai Musa dan Harun, tetapi Tuhan menyertai mereka. Nah, ini diperhadapkan sama Musa dan Harun, dan di hadapan Tuhan mana yang benar. Ya, di hadapan Tuhan dibawa bersama-sama semua menghadap Tuhan, mana yang benar. Akhirnya Tuhan sendiri yang berdiri di tengah mereka, dan Musa dan Harun, di antara Musa dan Harun dan Korah, Datan dan Abiram. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan lagi, mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ini kata-kata kalau mau dilihat bahwa kata-kata yang cukup rohani, tetapi ini kata-kata yang mematikan. Ya. Nah, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Mereka mulai membuat satu pertemuan, dan Musa katakan besok pagi, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan akan milih mana yang benar, mana yang salah, dan ada konsekuensinya di situ. Yang salah pasti habis. Ya, yang salah pasti habis. Yang benar tinggal tetap berdiri teguh, yang kalah habis, hilang lenyap. Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita ini, dalam pasal ayat 20, ayat 21 dan seterusnya tadi, ayat 20 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Berarti apa? Tuhan suruh pisahkan diri. Musa, Harun dan segenap umat Tuhan yang ada, pisahkan dari orang-orang ini. Jangan menyentuh mereka. Nah, kalau kita perhatikan lagi ayat 22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Tuhan bilang dalam sekejap mata Tuhan bisa lenyapkan mereka semua. Tetapi Musa berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan Korah, Datan dan Abiram. Untuk apa? Meminta pengampunan, meminta belas kasihan Tuhan, sehingga tidak terjadi
tidak terjadi umat Tuhan yang seluruhnya mati, hanya mati demikian di padang gurun. Nah, ini yang terjadi. Hanya 1-2 orang punya kerjaan memberontak dalam jemaat Tuhan, dan semua harus dimusnahkan. Kenapa? Gosip mulai punya satu keinginan yang tidak tercapai dan mulai membuat satu cerita. Satu cerita ini akhirnya menyebarluaskan kemana-mana. Akhirnya apa? Meracuni satu jemaat Tuhan. Ini yang terjadi dengan Korah. Terus apa lagi? Datan dan Abiram. Ini yang terjadi di antara mereka. Nah, 250 orang itu bukan orang-orang yang biasa, tetapi pemimpin-pemimpin yang baru diangkat. Nah, di sini mereka membuat satu grup, mereka membuat satu kelompok untuk menyerang hamba Tuhan, untuk menyerang Musa dan Harun, untuk menyerang supaya apa? Musa dan Harun ini di mata jemaat Tuhan adalah orang-orang yang tidak dipakai Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Betapa jahatnya orang-orang ini. Di mata Tuhan mereka begitu sangat jahat. Sehingga apa? Tuhan mau memusnahkan mereka dalam sekejap mata. Dan oleh sebab itu, hari-hari ini jangan ada terjadi di dalam jemaat Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak mau. Karena gosip itu akan merusak semua. Semakin digosok semakin sip. Gosip itu akan masuk ke dalam telinga kita dan meracuni pikiran, meracuni hati kita, meracuni seluruh hidup kita. Akhirnya apa? Kita ikut. Orang yang ikut hanya cuma mendengar pun, dia pun terlibat di dalam. Oleh sebab itu, jangan berikan telinga kita kepada gosip, tetapi mari berikan telinga kita kepada firman Tuhan. Taruh firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita tahu, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita mulai mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Apakah kita menggosip, kita bisa tidur nyenyak pada malam hari? Tidak akan bisa kita tidur nyenyak. Karena apa? Ada yang menuduh hati kita. Ada yang menuduh hati kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau supaya kalau ada di tengah-tengah, di antara kita, mari segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa ini. Kalau kita terus membawa ini akan menjadi hal yang buruk dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari Tuhan ajar kita supaya apa? Kita meninggalkan ini. Nah, kalau ada 1-2 orang yang mulai menyebarkan hal-hal yang buruk, berita-berita yang buruk, berita-berita fitnah, berita-berita yang negatif, ini semua harus di-stop. Tidak boleh terjadi dalam jemaat Tuhan. Karena kalau itu pun terjadi, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat murka sama Tuhan. Ya, kita tidak diajarkan untuk membicarakan satu dengan lain. Jangan memberi telinga kita. Kata kitab Amsal, jangan memberi telinga kita kepada hal-hal yang demikian. Ya, tapi berikan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Isi telinga kita ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini supaya kita memperhatikan hidup kita. Kita memperhatikan setiap perkataan kita. Kita memperhatikan setiap langkah hidup kita. Sehingga apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Dia akan datang dan menjemput kita. Dan kita sama-sama semua ada bersama dengan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang ketinggalan. Amin. Nah, ini berat Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi ini cukup berat. Dan harus memulai dari diri kita. Bukan orang lain. Tetapi itu kembali pada hidup kita. Kembali pada diri kita. Harus dimulai dari diri kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik hidup kita.
kita perhatikan baik-baik hidup kita sehingga hidup kita ini menjadi aman di dalam Tuhan. Ya, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau hal yang demikian itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, kalau ada yang begini, mari cepat bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda. Saya minta jangan tunda, tetapi segera bereskan di hadapan Tuhan, sehingga murka Tuhan tidak turun atas kita. Ketika murka Tuhan itu tidak enak, ya, hukuman Tuhan itu tidak enak atas kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bermain-main dalam hal ini, tetapi mulai sadar supaya apa? Kita keluar dari kondisi yang demikian. Amin. Amin. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan dari seluruh pembacaan ini berat. Ada Korah, Datan, dan Abiram. 250 orang mati semua. Ya, tanah terbelah, mereka masuk dalam tanah dan ditutup kembali. Nah, itu yang terjadi. Ya, terjadi gempa bumi, tanah terbelah, dan mereka masuk ke dalam. Terus ditutup lagi. Itu dengan segala harta benda miliknya. Semua orang yang menyentuhnya pun ikut terlibat di dalam. Kenapa? Hal yang tidak kudus di dalam jemaat Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita mau lihat, coba kita perhatikan ayat 41. Di ayat 41 dia bilang begini. Ya. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Bayangkan, mereka mulai bersungut-sungut dan menuduh Musa dan Harun. Padahal itu bukan Musa dan Harun yang membunuh mereka, tetapi Tuhan yang membunuh mereka. Nah, mereka berdiri atas nama apa? Atas nama Tuhan. Ya, perkataan mereka di sini coba perhatikan baik-baik. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Mereka berkata atas umat Tuhan. Nah, bahasanya kayaknya enak didengar, tetapi bahasanya sangat jahat di mata Tuhan. Apa Tuhan biarkan orang yang model begini? Tuhan tidak akan pernah biarkan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang model begini. Nah, di sini dikatakan, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ini mengatasnamakan umat Tuhan. Padahal mereka sendiri melihat bahwa Tuhan sendiri yang membunuh mereka. Kenapa? Mereka jahat di mata Tuhan. Mereka adalah mulai bersungut-sungut untuk membela kejahatan. Akhirnya Pak, Tuhan musnahkan mereka. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu. Dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Saudara perhatikan baik-baik. Sesuatu terjadi dengan begitu cepat dan Musa memerintahkan Harun untuk segera melakukan. Ya, mengambil perbarangan dan taruh ukup-ukupan, dibakar dan dibawa ke tengah-tengah umat Tuhan itu, sehingga ada pemisah. Karena apa? Tulah lagi turun, sedang mulai.
Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan dan diadakannya lah pendamaian bagi bangsa itu. Dan ketika itu dilakukan, maka di situ dikatakan ayat 48, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ada suatu pendamaian dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang mati. Dan kita lihat ayat selanjutnya, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Ini bukan satu kumpulan yang kecil, ya, bukan hanya beberapa orang, tetapi ini semua sudah kena daripada kejahatan, dan Tuhan habiskan 14.700 orang. Bukan jumlah yang kecil, ini jumlah yang sangat besar. Tetapi apa? Tuhan tidak sayangkan hal yang demikian. Ayat 49. Ya, Tuhan tidak sayangkan hal yang demikian. Kenapa? Terlalu jahat di mata Tuhan. Terlalu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan musnahkan. Hati-hati kalau kita tidak berhenti dan kalau kita tidak bertobat. Berarti apa? Tunggu waktunya, tunggu tanggal main. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan kita. Nah, ini berat Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Nah, kita mesti sadar kita ada di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Kita ada dalam jemaat Tuhan. Berarti apa? Kita harus berlaku, ya, tahu firman dan kerjakan firman. Bukan tahu firman jadi pemberontak-pemberontak di dalam gereja. Kalau kita menjadi pemberontak di dalam gereja, kita memberi diri kita untuk dihancurkan sama Tuhan. Gak enak Bapak Ibu, gak enak. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi dalam hidup kita kalau itu kita biarkan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita sadar hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau supaya kita meninggalkan segala gosip, omongan-omongan yang tidak berdasar, omongan-omongan yang negatif. Segera kita tinggalkan dan kita bertobat kembali kepada Tuhan. Yang jangan ikut terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Kalau Bapak Ibu merasa hal itu tidak ini, datang tanya sama kita. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Supaya kita bisa jelaskan, kita luruskan semuanya, sehingga tulah ini tidak membunuh semua di dalam. Nah, ini bahaya. Ya, bukannya bertobat, bukannya ini, tetapi mereka mulai mengeluarkan segala omongan-omongan yang buruk. Nah, di sini dikatakan ketika ia berdiri di antara orang-orang mati, Harun berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Kalau enggak itu terus berjalan, dan siapapun yang terlibat di dalam, siapapun yang memberi telinga itu, walaupun sedikit saja lewat. Ya, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ada 250 orang. 5.000 orang. Hampir 5.000 orang. Ketika Harun 15.000 orang. 14.700. 15.000 orang. Itu bukan kumpulan yang kecil, tetapi satu kumpulan yang besar. Ya, satu kumpulan yang besar. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Harus ada yang bisa mendamaikan. Musa dan Harun mendamaikan, minta belas kasihan Tuhan supaya itu tidak menghabiskan seluruh umat Tuhan.
Ini hari-hari ini peringatan buat kita semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengatakan diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak menjaga mulut kita, kita tidak memberi diri kita, telinga kita untuk mendengar hal-hal yang negatif, nah ini akan merusak hidup kita, akan menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini sadar dan bertobat. Supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi hari-hari. Kalau Bapak Ibu mulai memperhatikan kehidupan kita kembali, nah kehidupan Bapak Ibu dan saudara kita semua yang ada, kita memperhatikan hidup kita kok begini-begini aja, hidup kita kok nggak maju-maju, kita bikin ini kok gagal, kita bikin itu kok gagal, kita kerjakan ini kok tidak berhasil semua. Nah, perhatikan, mulai sadar ada hal, periksa diri kita, ya. Bapak Gembala bilang cek dan recheck kembali hidup kita. Ada yang salah dengan hidup kita, supaya apa? Kita bisa tahu dan kita mulai bertobat, meninggalkan kesalahan-kesalahan itu, sehingga apa? Kita dipulihkan sama Tuhan. Kita hidup dalam zaman anugerah. Kalau kita masih hidup dari zaman perjanjian lama, pasti itu terjadi, ya, pasti itu terjadi. Tetapi kita hidup dalam zaman anugerah. Kita ada dalam zaman anugerah. Ketika perbuatan jahat kita, Tuhan masih memberikan. Ada yang bilang begini, kok orang jahat dia bikin jahat, tapi tetap dia hidupnya kayaknya enak-enak aja. Tapi kita yang hidup dalam Tuhan ini kok tambah hari kok persoalannya nggak habis-habis. Kenapa? Tuhan mau latih kita, Tuhan mau ajar kita supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, bukan menjadi anak-anak gampangan. Ya, orang yang mencuri, orang yang kayaknya hidupnya anteng-anteng aja, seperti yang nggak punya beban. Ya, yang bikin masalah di luar sana. Tetapi firman Tuhan berkata, ada waktunya. Tuhan kasih waktu dan kesempatan supaya apa? Mereka pulih dengan Tuhan, mereka bertobat dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak mau bertobat dan semakin jahat, berarti apa? Waktunya semakin singkat. Dia memperpendek waktunya. Nah, oleh sebab itu, hati-hati hari-hari ini supaya kita sadar benar-benar dan kita bertobat dan meninggalkan kondisi-kondisi ini. Jangan kita meniru seperti Korah, Datan dan Abiram yang mulai menghasut. Dia bukan hanya mempertanyakan itu sendiri, datang kepada Musa dan dia ngomong baik-baik. Kalau datang kepada Musa, sowan kepada Musa dan Harun, datang dan dia ngomong baik-baik, pasti kan enak. Harun dan Musa, oke, kalau lu gak percaya bahwa kita ini diutus Tuhan, padahal mereka udah lihat ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan bikin mujizat, Tuhan pimpin di depan, tetapi masih juga berontak, tetapi masih juga menyebarkan kejahatan, menyebarkan gosip dan segala macam kaki tangannya. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Mereka berurusan dengan Tuhan. Ya, satu orang, seluruh isi rumah dan orang-orang yang ada di situ semua musnah. Ya, satu kemah, dia punya hewan, dia punya segala macam, semua lewat. Gak ada satupun yang tersisa. Bahkan orang-orang yang menyentuh mereka pun, dari barang-barang mereka pun, itu pun habis. Kenapa? Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Yang tidak kudus ini mesti dimusnahkan. Tidak boleh ada. Kita hidup dalam zaman anugerah. Kita diberikan kesempatan. Kita bikin salah, kita bikin jahat, kita bikin ini, kita bikin gosip. Nah, kalau nggak sadar hari-hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan supaya apa? Kita sadar dan bertobat. Tapi kalau kita tidak sadar juga, berarti apa? Waktu kita sudah sangat dekat. Ya, mau sampai kapan kita hidup dalam kondisi seperti ini? Mau sampai kapan kita terus ada dalam kondisi-kondisi yang seperti ini? Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Ya, Tuhan mau kita sadar hari-hari ini. Supaya apa? Kita dipulihkan. Ya,
kita dipulihkan, menikmati segala yang terbaik, menikmati janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bisa tidur enak, bisa tidur yang nyenyak, ya, tidak ada yang ganggu. Nah itu yang terjadi. Tuhan mau perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Ya, jangan udah begitu kita mulai kecut dan tawar hati, kita mulai ngoceh. Karena kita kesal, kita mulai ngoceh, kita mulai bikin cerita ini dan itu, akhirnya apa? Kita menyebarkan berbagai macam kebohongan. Akhirnya apa? Kita tanggung akibatnya. Kalau kita tidak bertobat, segera bertobat. Ya, kalau berita itu sudah tersebar, apa bisa kita tarik kembali? Gak akan bisa. Ya, itu akan terus menyebar sama seperti penyakit kanker. Dia akan menyebar dengan cepat. Gosip itu menyebar dengan cepat. Bapak Ibu coba perhatikan di media sosial. Ada sesuatu kasus aja, cepat beritanya menyebar. Amin Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Ada hal yang aneh saja, begitu mencuat, cepat satu dunia langsung tahu. Satu dunia langsung tahu. Ya, itu yang terjadi. Ya, berita di ujung bumi manapun juga. Karena apa? Zaman kita ini, kita sudah menggunakan media. Ya, media online. Ada Facebook, ada WA, ada apa lagi? Ada Instagram, ada Telegram, ada berbagai macam media yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita mulai pegang handphone kita dan jari-jari kita mulai bermain di atasnya dan cepat beritanya tersebar. Walaupun kita nggak ngomong, tapi jari-jari kita yang bicara. Ya, gosip itu akan cepat, bukan lagi dengan kata-kata kita, tapi jari-jari kita yang bicara. Nah, ini jari-jari kita juga perlu bertobat. Ya, bertobat. Tuhan bilang kalau jari-jari kita menyesatkan, kita dipotong dan dibuang ke dalam api. Itu yang terjadi. Kalau ada satu suku di Papua punya satu kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dalam rumah, satu ruas jarinya dipotong, menandakan bahwa anaknya meninggal. Dipotong jari, satu ruas jari. Nah, ini Tuhan bilang kalau jari-jari kita menyesatkan, anggota-anggota tubuh kita menyesatkan kita dan membuat kita tidak masuk surga, lebih baik itu dipotong dan dibuang. Ngeri ya? Ngeri. Suruh potong jari, ruas jari, gak enak. Sakitnya minta ampun, itu berhari-hari sakitnya. Kita yang baru luka sedikit aja kita udah teriak-teriak. Ya, nah itu yang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata pada kita supaya kita sadar dan bertobat. Ya, jangan kita menyebarkan hal-hal yang tidak benar, berita-berita hoax. Ya, kalau orang Jakarta berita hoax. Nah, ini yang harus disingkirkan dari kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bicara hal yang benar. Mari kita bicara kebenaran firman Tuhan. Ya, taruh firman Tuhan. Lebih baik kita berkumpul bukan menyebarkan hoax. Lebih baik kita berkumpul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sama-sama. Ayo mari kita kumpul, kita mulai membahas firman Tuhan. Itu lebih berguna buat kita daripada Bapak Ibu duduk cari kutu dan mulai gosip. Iya kan? Kalau orang di desa kan begitu, mulai nyari kutu satu dengan yang lain, akhirnya mulai keluar satu kata, dua kata, dan selanjutnya berjilid-jilid. Nah, ini yang terjadi. Stop. Tuhan mau kita stop. Nah, stop di sini supaya apa? Kita perhatikan kembali hidup kita supaya apa? Kita dipulihkan. Jangan seperti Korah, Datan dan Abiram. Dia mulai
Mereka punya kelicikan, tetapi mereka membawa semua yang ada di dalam. Mati semua. 250 pemimpin-pemimpin. Terus ada 14.000 orang yang lewat. 15.000 orang. Hampir. Nih, coba perhatikan ayat 41 di situ. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah. Hati-hati. Bersungut-sungut. Mulai tanpa kata-kata, mulai bergumam dan segala macam. Mulai ngoceh yang gak aneh-aneh. Nah, ini bahaya. Tuhan gak mau kita bersungut-sungut. Mulai menyalahkan Musa dan Harun. Mulai menyerang Musa dan Harun. Mulai menyerang hamba Tuhan. Nah, mulai menyerang pemimpin-pemimpin kita. Mulai menyerang rekan-rekan kita. Mulai menyerang satu dengan yang lain. Hati-hati. Ketika kita mulai bersungut-sungut, Tuhan bilang hati-hati. Akhirnya apa? Itulah yang turun dan habis semua. 14.700 orang lewat. Dan Tuhan tidak menyayangkan itu. Ya, Tuhan menyesal, Dia menyesal. Tetapi ini harus dihapus. Harus dihapus. Sehingga jemaat Tuhan itu benar-benar jemaat Tuhan. Ya, yang dikatakan jemaat Tuhan, dia benar-benar adalah jemaat Tuhan. Amin. Nah, supaya apa? Kita hanya mementingkan, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita singkirkan, baik itu gosip, baik itu sungut-sungut kita. Mari kita tinggalkan itu semua. Kalau ada yang tidak beres, mari panggil dan bicara 4 mata. Kalau nggak mempan dalam bicara 4 mata, panggil teman lagi, ada saksi, supaya 8 mata kita bicara, 6 mata, 8 mata, dan kita bicara. Sehingga semuanya dipulihkan, semuanya tuntas. Amin. Nah, jangan kita mulai kesal dan kita mulai menyebarkan berita-berita hoax. Akhirnya apa? Menghancurkan hidup kita, menghancurkan hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu hari-hari ini sadar dan bertobat. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan marah. Coba lihat satu dengan yang lain di rumah, senyum. Ya, jangan bikin muka kecut dan tawar, tapi lihat satu dengan yang lain dengan muka yang gembira. Amin. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Berarti ada sukacita di dalam hati. Haleluya. Oke. Mari tutup Alkitab kita, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau memperingati kami sehingga Bapak, kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kami tidak melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Tetapi kami boleh mengerjakan firman-Mu hari demi hari. Dan kami mau belajar supaya kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, ambil alih kami semua. Mari Bapak Ibu semua ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Dan kita bawa hidup kita, kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tadi seperti yang firman Tuhan katakan, mari kita bertobat dalam Tuhan. Kita bertobat, kita serahkan sama Tuhan. Jangan pikul beban itu. Kalau kita sudah membuat hal-hal yang buruk, mari minta ampun dalam Tuhan. Sehingga segera tulah itu tidak menjalar dalam setiap kehidupan kita. Ya, masalah itu, penyakit itu tidak menjalar dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu harus di stop. Itu harus berhenti sampai di sini. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita bergumul, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta pemulihan daripada Tuhan terjadi atas hidup kita. Sehingga murka Tuhan tidak menyala dalam hidup kita. Haleluya. Bapak terima kasih.
Engkau lihat setiap umat-Mu di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka, Bapa jangkau mereka, Bapa jamah mereka. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kalau ada hal-hal yang telah salah dikerjakan hari-hari ini, kami mau bertobat. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi kita katakan, ku berdiri, ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah anak domba.
kami menyembah Engkau. Haleluya, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama Yesus yang heran dan ajaib, nama Yesus yang luar biasa, nama Yesus yang beri kemenangan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Maha Baik, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah memulihkan kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua yang telah dipulihkan Tuhan boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan dimuliakan dalam setiap kami, nyata dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu melimpah dalam setiap kami, sukacita-Mu ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh melangkah hari-hari ini. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang membela kami. Engkau Tuhan yang ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Berkati kami semua, berkati umat-Mu di rumah, dimanapun mereka berada hari-hari ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka, merestorasi dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Dan kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di hari-hari yang sukar sulit ini Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Mungkin ada yang mau bayar perpuluhan atau yang lain, bisa disiapkan dan kita mau berdoa bersama-sama. Oke, haleluya. Oke, Bapak Ibu semua sudah? Kalau sudah, mari kita mau berdoa sama-sama. Angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini Bapa, kami bawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati, kuduskan setiap persembahan kami. Apapun yang kami bawa ini Tuhan, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apapun yang kami lakukan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dengan persembahan ini kami boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Sudah? Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yang di rumah boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa.
Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mari Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan, Engkau memberkati dalam bisnis, Engkau memberkati dalam usaha. Apa saja yang dikerjakan hari-hari ini Engkau mau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala apapun yang mengganggu, menghambat, menghalangi, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan, nama Yesus yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu semua Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, kami juga berdoa untuk studi daripada anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Yang Kau berikan hikmat, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka, roh kepintaran dalam kehidupan mereka, sehingga Bapa mereka cakap, mereka mampu untuk menyelesaikan pendidikan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembali segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami serahkan juga berkati semua dalam pekerjaan, bisnis dan usaha apapun yang dilakukan hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa ini, baik dari pemerintah pusat sampai pada daerah-daerahnya Tuhan. Mari Engkau memberkati kota-kota kami, Engkau memberkati Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah ada kondusif, ada aman dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.